Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua mau ngobrol ringan hari ini. Ngobrol ringan soal apa? Soal beberapa berita ya. Gua ambil dari Twitter. Yang belum follow Twitter gua bisa follow di Gusti_Nek ya. Itu juga gua retweet di sana. Kabar kalau Mauricio Pochettino, ini kalau gua simpulkan ya, Mauricio Pochettino ini dikabarkan menjadi calon favorit manajer Manchester United ya di musim panas ini dari sisi manajemen. Nah, menurut gua ini cukup cukup apa ya? Cukup menarik untuk dibahas dan gua pingin ngobrol ringan amatiran. Dan kali ini gua bikin ini dalam rangka, artinya dalam keadaan gua masih belum ada calon favorit nih dari diri gua ya. Yang gua bisa bilang tidak favorit dari 5 calon itu Luis Enrique dan juga Lopetegui. 3 lainnya Ten Hag, Pochettino dan juga Ralf Rangnick ini gue masih belum bisa menentukan, tapi gue pingin ngobrol ringan aja nih, bahas-bahas soal ya berita ini tadi ya. Jadi gue ambil ini dari United Report, akunnya ya. Ini mengabarkan kalau Erik ten Hag dan Mauricio Pochettino ini adalah kandidat yang memimpin untuk manajer Manchester United. Manchester United ingin punya manajer yang bisa membawa kepersaingan mendapatkan trofi, lalu juga bisa bekerja sama dengan pemain muda dan bisa membuat Manchester United memainkan atraktif football ya. Dan menurut manajemen Manchester United ini, 2 orang tersebut ya, Erik ten Hag dan juga Mauricio Pochettino ini sama-sama punya kemampuan untuk mengisi syarat-syarat tadi yang diinginkan oleh kubu Manchester United. Ed Woodward ya, CEO yang kemarin ini dikabarkan juga fansnya dari Pochettino, dan ini sudah gua bahas juga akan dimana ketika Jose Mourinho selesai di Manchester United ini, Ole Gunnar Solskjaer ini kan sebenarnya hanya sementara pada saat itu planningnya. Memang rencana awalnya itu Pochettino lah yang akan jadi manajer di Manchester United, cuman ternyata ya rencananya berubah begitu ya di tengah jalan. Gue nggak harus bahas lagi ke sana. Ternyata kalau gue tangkap ini, maka manajemen masih menginginkan ternyata Pochettino, walaupun yang bersangkutan sekarang ini juga sudah memiliki klub ya kan di PSG. Nah, yang menarik adalah kabar juga dari PSG ya, bukan dari PSG ya, tentang PSG dan juga Pochettino dari harian Prancis kalau tidak salah, pernah gue retweet juga itu, kalau Pochettino ini kemungkinan besar sekali tidak akan lanjut setelah musim panas ini ya di PSG, karena PSG ternyata ya kurang begitu puas dengan raihan yang diraih atau yang dicapai oleh Mauricio Pochettino. Liga musim lalu tidak dapat, musim ini masih dalam perburuan gelar ya. Piala Prancis mereka sudah tersingkir, disingkirkan Nice kalau tidak salah adu penalti, dan Liga Champions mereka masih ada tapi akan menghadapi tim kuat, tim raksasa Real Madrid. Oleh karena itulah PSG dikabarkan sepertinya mereka akan cari sosok manajer lainnya ini ya untuk menggantikan Pochettino di musim panas. Nah, ternyata pengganti dari Ed Woodward ini, Richard Arnold ya, ini juga memiliki pandangan yang sama, dikabarkan demikian ya, mengenai Pochettino. Ya kalau menurut gue ini sangat masuk akal, di mana Ed Woodward ini kan sebelumnya memang bekerja dengan Richard Arnold juga, walaupun yang jadi CEO Ed Woodward. Nah, sekarang Ed Woodward sudah tidak lagi di Manchester United, Richard Arnold yang naik menggantikannya. Menurut gue wajar kalau Richard Arnold ini juga memiliki pandangan yang sama tentang siapa manajer Manchester United sebelumnya. Ralf Rangnick ini kan diangkat atau diambil Manchester United sebagai interim, lalu selanjutnya akan menjadi konsultan kan begitu rencananya. Itu kan ketika zamannya Ed Woodward, di mana Richard Arnold ada di timnya Ed Woodward ya kan, artinya ada di tim manajemen Manchester United. Jadi sekali lagi menurut gue kalau memang rencananya seperti ini, ya gue sih melihat ini hanya sekali lagi seperti yang gue bahas juga di beberapa video gue terakhir tentang bagaimana gue melihat sosok Richard Arnold ini. Ya memang betul dia hanya melanjutkan paling tidak kebijakan-kebijakan awal yang dia ambil ini itu berterusan ya kurang lebih, atau kepanjangan dari yang sebelumnya. Mungkin setelahnya baru akan berbeda, tapi yang jelas gue melihat kebijakan contoh kayak
mengambil manajer ya dalam hal ini di musim panas nanti ini, menurut gue ya jadi masuk akal dalam tanda kutip, sekali lagi karena itu tadi ya kepanjangan keputusannya ini dari Ed Woodward yang sebelumnya. Cuman tentunya berbeda sekarang keadaan di Manchester United, di mana kalau seandainya Pochettino ini naik, Ralf Rangnick akan jadi konsultan di sana. Ada John Murtough juga ya kan. Dan perlu dipahami, atau ini menurut gue ya, yang gue lihat dari peran seorang konsultan itu, dia bukan sebagai mentor atau tutor bagi sang manajer, tidak. Karena ketika Ralf Rangnick ini naik menjadi konsultan, maka yang diurusi itu lebih besar, lebih luas. Bukan cuman hanya taktik, strategi, keadaan pemain ya kan, hasil-hasil pertandingan dan lain. Enggak, lebih dari situ. Itu nanti akan jadi ranahnya sang manajer. Konsultan dia klub secara keseluruhan, akademi ya kan, pembinaan, apalagi mungkin menurut gue ya, mungkin juga termasuk tim perempuannya, woman timnya Manchester United termasuk juga di sana, dan lain-lain hal yang lebih luas dibandingkan dengan hanya sekedar taktik, strategi. Itu akan jadi betul-betul ranahnya dari sang manajer selanjutnya. Nah, kalau melihat dari situ, gimana sih gue melihat sosok Mauricio Pochettino? Gue pertama kali mengikuti Pochettino ini ketika dia menjadi manajer dari Southampton ya, dimana gue sempat baca artikel atau di majalah, gue lupa. Dia ini memang mengutamakan filosofi itu adalah mindset dari sang pemain, dari para pemainnya. Artinya pemain-pemain ini harus punya mindset atau filosofi psikologi mental yang kuat. Gua inget itu ada foto, gua nggak tahu gue bisa cari nggak ya ini di Google. Dia ini melakukan seperti kayak training ya, mengundang psikolog atau something seperti itulah. Dimana Pochettino ini ada satu kegiatan dia jalan di atas bara api gitu, dan pada saat itu memang keterangannya adalah ya dia memang sengaja ya ada kayak training camp atau seperti itu ya dengan pemain-pemain Southampton kalau tidak salah, itu memang untuk meningkatkan percaya diri mental dari skuad pemainnya. Dan kalau gue ingat juga prestasinya di Southampton menurut gue cukup bagus, di mana dia bisa membawa Southampton ini menjadi tim kejutan. Artinya Southampton ini bisa dengan stabil berada di posisi aman, bahkan jauh lebih itu daripada itu ya di Liga Inggris. Dan ketika Pochettino ini memperkuat atau diambil ya sebagai manajer, dan itu dilakukannya hanya setahun loh ya di Southampton. Hanya musim 2013-2014 dia mampu membawa Southampton ini menjadi ya tim yang tidak berada di bawah ya. Diambil dari Nigel Adkins kalau tidak salah pada saat itu. Lalu Tottenham melihat ada potensi atau peluang mengambilnya dan diambillah di Tottenham. Dan ada kesamaan sebenarnya dari Tottenham Hotspur dan juga Manchester United, di mana ownernya ini adalah cenderung bukan orang yang begitu peduli tentang sepak bola di atas lapangan ya, artinya raihan trofi dan lain-lain, lebih dari sisi bisnis kalau gua ngelihat ya. Ini Daniel Levy sama Glazers ini kan 11-12 kalau gua ngelihat. Cuman Glazers ini lebih pas aja momentumnya dia pegang Manchester United, mungkin juga uang di belakangnya lebih banyak, itu pun juga gue nggak yakin sih, ringan amatiran ala gue ini ya. Tapi maksud gue begini, kesamaan antara Tottenham Hotspur dan juga Manchester United, pemiliknya ini sama-sama nggak ngerti bola lah kalau bahasa kasarnya gue bisa bilang lebih ke bisnis mindset ya, atau lebih ke arah sana. Nah itu juga di Tottenham dia juga sempat kan tidak ada atau tidak diperkuat, tidak disupport dengan kebijakan transfer yang cukup besar, tapi dia mampu membawa Tottenham ini memiliki daya saing yang cukup bagus di liga. Tentunya salah satunya pada saat itu kalau tidak salah pernah membawa Spurs juga sebagai runner up ya kan, Liga Inggris. Gua lupa itu tahun berapa, dan juga tentunya ketika dibawa ke final Liga Champions. Menurut gua yang dilakukan oleh Pochettino dengan Tottenham Hotspur-nya pada saat itu ya, tim Tottenham Hotspur ini cukup luar biasa. Artinya dibawa ke final Liga Champions. Kenapa? Murni karena ya keadaan Tottenham Hotspur sendiri. Sebenarnya Tottenham Hotspur sendiri kalau kita ngelihat itu kan, atau gua lihat ya, dari sisi Liga Inggris
mereka ini kan jangankan untuk meraih ke papan atas, bisa berada di atas Arsenal aja itu kan sudah merupakan suatu hal yang cukup jarang lah ya dilakukan oleh Tottenham Hotspur. Tapi dia bisa nih membawanya bukan cuman finish di atas Arsenal, tapi juga di bawah Chelsea sebagai juara liga pada saat itu ya. Oh ternyata betul, pernah ini di musim 2016-2017. Ryan yang sekali lagi menurut gue, ya gue berusaha untuk objektif ya, ini cukup masif gitu. Cuman ada satu hal ya, soal Pochettino ini yang jadi tanda tanya buat gue. Kalau soal masalah taktik, strategi, gue gak mau ke arah sana ya. Karena again, menurut gue pelatih sekaliber Erik ten Hag, Mauricio Pochettino, Ole Gunnar Solskjaer bahkan ya, lu bisa setuju bisa nggak, silahkan, nggak apa-apa berbeda pendapat. Menurut gue mereka sudah punya dari sisi teknis mereka punya. Karena kalau melatih tim Premier League ya, tapi tidak punya strategi atau taktik yang bagus ya, mereka tidak untuk ngambil sertifikasi dan lain-lain saja itu kan mereka juga punya, harus ada kompetensi di sana. Dan mereka juga harus punya pengalaman sebelum direkrut oleh tim-tim, apalagi tim-tim besar ya kan, seperti kayak Manchester United begitu. Nah kalau gue melihat balik lagi Pochettino ini nggak dari sisi sananya ya, karena menurut gue again itu bisa diperdebatkan, tapi dari sisi tim kepelatihan itu nomor satu. Dan menurut gue ini sisi keunggulan dari Erik ten Hag, langsung aja gue bilang ya, yaitu adalah staf kepelatihan di mana Mauricio Pochettino ini tim kepelatihannya nyaris sama ketika dia ini pindah dari satu tim ke tim yang lain. Bahkan ada anaknya di sana ya, Sebastiano Pochettino tuh termasuk di tim sana, tim kepelatihannya. Dan ini yang lalu ada Miguel D'Agostino, ada Jesus Perez, ada Tony Gimenez ya kan, itu selalu dibawa ke manapun dia ada ini ya. Paling tidak dari Tottenham Hotspur ke PSG. Nah, sekarang ini tim staf kepelatihan Manchester United ini kan sudah ada. Walaupun ya tambal sana tambal sini, karena ada yang didatangkan juga oleh Ralf Rangnick, ada yang dari sebelumnya zaman Ole Gunnar Solskjaer. Nah ini bagaimana mereka ini? Apakah akan dibersihkan semua? Nah kalau dibersihkan semua, ya ini gue langsung teringat ke zamannya David Moyes, di mana ini juga yang dilakukan David Moyes dan tidak berhasil kan pada saat itu. Sementara Ten Hag, gue melihat gini, salah satu sisi kekuatan dari Ten Hag ya, dia bisa lebih fleksibel. Di FC Utrecht dan juga di Ajax, staffnya ini cenderung berbeda, tapi dia tetap bisa bekerja sama. Sisi positifnya dari sisi background klub, Pochettino sudah pernah bekerja sama dengan pemilik ya atau klub yang, atau manajemen klub ya katakanlah, tidak begitu ngerti sepak bola ini. Sementara Ten Hag tidak. Semua unsur di Ajax ya, mulai dari Marco Vermaas, Edwin van der Sar, tentu saja ini adalah orang yang mengerti tentang sepak bola. Jadi ya sedikit banyak itu perbedaan. Tapi apakah gue lebih condong ke mana, gue masih belum bisa tahu. Cuman gue ingin bahas sedikit ringan amatiran tentang masalah Mauricio Pochettino ini ya. Dan menurut gue ya tampaknya ini akan jadi persaingan yang cukup ketat. Karena walaupun beritanya ini gue agak balikan lagi ya ke awal, walaupun beritanya ini seakan-akan sepertinya manajemen pinginnya Pochettino sebagai favorit, fans tidak bisa dipungkiri kalau gue lihat, gue ikutin secara digital, sepertinya banyak yang pingin ke Erik ten Hag. Apakah sudah pasti dua itu? Tidak. Gue tetap mempertimbangkan Ralf Rangnick. Gue belum ada calon favorit ya, by the way, kalau gue ulangin lagi nih. Karena begini, kalau seandainya Rangnick bisa membawa Manchester United melangkah lebih jauh, paling tidak di 3 kompetisi ini yang masih tersisa ini, bukan tidak mungkin ini akan menjadi catatan positif bagi Rangnick sendiri, di mana dia tidak mendapat support apa-apa loh selain staff ya yang dia harus lakukan, itu juga terpaksa kan, karena memang Michael Carrick selesai, McKenna juga selesai di Manchester United, dia harus membawa orang baru di sana untuk mengisi, plus itu tadi psikolog ya kan, yang menurut gue juga penting di tim Manchester United. Selebihnya dia tidak dapat support pemain baru, bahkan dia melepaskan ini 3 pemainnya plus ada 1 pemain yang terkena masalah. Artinya ini keadaan dressing room juga ya tidak positif-positif banget. Dan kalau seandainya dia bisa membawa tim ini yang melangkah lebih jauh di kompetisi-kompetisi yang sekarang Manchester United ini ada, di 3 kompetisi itu, bukan tidak mungkin ini akan merubah lagi
pandangan ya atau pilihan akhirnya dari manajemen Manchester United. Cuman again kurang lebih demikian, ngobrol ringan soal masalah Mauricio Pochettino ini yang dikabarkan ya menjadi calon favorit untuk menangani Manchester United. Beberapa waktu yang lalu gue sempat membahas ya soal 4 calon: Pochettino, Ten Hag, Lopetegui dan juga Luis Enrique. Secara teknis dengan amatiran, tiga-tiganya ini sama-sama menggunakan 4-3-3. Tentunya dengan sistem yang berbeda juga, dengan pemain-pemain yang berbeda. Ini juga memiliki kesamaan dengan sistem yang dipakai oleh Ralf Rangnick saat ini, 4-3-3. Ya kurang lebih demikian, cukup unik juga ini perburuannya. Bagaimana teman-teman? Punya pandangan lain? Punya favorit siapa? Kalau sudah menentukan, bisa drop di kolom komen. Gua lagi mengkerucutkan ini ya, siapa? Langsung aja dari 3 orang ini yang menurut gua favorit, paling tidak menurut gua, yang gua inginkan menjadi manajer Manchester United. Apakah Mauricio Pochettino, Erik ten Hag, atau Ralf Rangnick? Gua lagi siapin kontennya. Insya Allah nanti akan gua bikin videonya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.